Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Jemaah salat maghrib Masjid Nurul Ikhlas rahimakumullah. Pada kesempatan kultum malam ini saya akan menyampaikan satu ayat dari surah Al-Furqan, yakni ayat yang ke-20. Ini temanya adalah kembali ke beberapa episode yang lalu lah katakan, yakni tentang bersabar. Di dalam Al-Quran surah Al-Furqan ayat 20, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma arsalna qablaka minal mursalina illa innahum la ya'kuluna at-ta'ama wa yamshuna fil aswaq wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnah atasbiruna wa kana rabbuka basira." Shadaqallahul azim. Allahumma rahamna bil Qur'an. Artinya, dan kami tidak mengutus rasul-rasul sebelummu wahai Nabi Muhammad, melainkan mereka pasti memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar. Artinya para rasul itu juga manusia biasa. Kalau dicuekin sama kaumnya, itu juga sebagai manusia itu ada kalanya marah dan emosi. Namun karena dibimbing oleh wahyu, mereka diperintahkan untuk tetap bersabar. Oleh sebab itu, kisah-kisah di dalam Al-Quran, mulai dari zaman Nabi Adam, Nabi Nuh, kemudian Nabi Hud, Nabi Solih, Nabi Musa, dan seterusnya, disampaikan adalah untuk menguatkan hati Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika menyampaikan pesan atau wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka manusia biasa, makan seperti halnya manusia yang lain. Tapi masalahnya Mas Toto, kalau Rasulullah itu sedikit makannya, kalau Mas Toto dikit-dikit makan. Bedanya cuma tipis. Rasulullah sedikit makannya, kalau Mas Toto dikit-dikit makan. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, kemudian dilanjutkan, dan kami jadikan sebagian terhadap sebagian yang lain adalah ujian. Istri diuji oleh suami, suami diuji oleh istrinya, anak diuji oleh bapaknya, anak diuji oleh orang tuanya, dan seterusnya dan seterusnya. Termasuk jamaah masjid, ya kan? Tamunya Allah itu macam-macam, Mas Toto. Tamunya Allah macam-macam. Ada anak-anak, ada anak-anak yang nurut, setengah nurut, ada yang macam-macam lah. Nah, kemudian tamunya istimewa. Jangankan Masjid Nurul Ikhlas, Masjidil Haram depan Ka'bah itu mau nyium Hajar Aswad, ngapain Mas Toto? Sikut-sikutan. Coba bayangkan di depan Ka'bah, Baitul Haram. Jadi kalau ada hal-hal yang kurang pas di masjid kita Nurul Ikhlas, maafkan aja lah. Maafkan. Semuanya lagi mencari ridho Allah. Ada satu acara besar ini oleh seorang ulama. Itu panitia disampaikan seperti ini, nanti tamu akan banyak datang, kalian harus bersabar. Yang namanya tamu itu macam-macam, ada yang ngerti, ada yang belum mengerti, sabar ngelayanin mereka. Jadi di sini waja'alna ba'dakum li ba'din fitnah, dan kami jadikan sebagian kalian terhadap sebagian yang lain adalah sebagai ujian. Kemudian pertanyaannya itu, atas birun, maukah kalian bersabar? Bukan menyelesaikan persoalan dengan cekatan, enggak. Ujung-ujungnya kalau ngadepin masalah dituntut untuk bersabar, itu aja. Atas birun, apakah kalian bersabar? Nah, kadang-kadang ketika kita ingin menyelesaikan permasalahan, logikanya masuk, tapi yang menyampaikan dengan emosi, kira-kira masuk apa enggak itu Mas Toto? Enggak masuk. Tapi ya di situ ngempet, atas birun. Bisakah ngempet Mas Toto? Nah, itu pokoknya ngempet. Siapapun di masjid kan kayak gitu, doain ya Allah, mudah-mudahan menjadi lebih baik, mudah-mudahan menjadi lebih baik itu saudaraku, ya kan? Kadang-kadang jamaah kita macam-macam, termasuk ya di masjid-masjid yang lain. Bahkan analoginya adalah harusnya di Masjidil Haram orang tertib, ini malah sikutan. Coba bayangkan.
Enggak ada di Nurul Ikhlas sikut-sikutan, itu enggak ada. Justru di depan Ka'bah sikut-sikutan. Tuh, itu berarti kita harus memahami pesan Allah dan merenungkannya, menancapkan dalam hati. Apakah kalian mau bersabar? Wa kana rabbuka basira, dan Tuhanmu adalah maha melihat. Kemudian ada cerita nih di dalam surah An-Nur ayat yang ke-22. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Langsung saya baca artinya. Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kalian bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kerabatnya, orang-orang miskin dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah, dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kalian tidak suka bahwa Allah mengampuni kalian, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang? Ayat ini diturunkan berkenaan dengan ponakan Sayyidina Abu Bakar, namanya Mistah. Siapa Mas Toto? Mistah. Mistah itu ikut menyebarkan hoax tentang Sayyidah Aisyah yang ketinggalan ketika pulang ke Madinah itu, terus menyebar. Si Mistah ini makan dibiayai, ditanggung oleh Sayyidina Abu Bakar. Giliran anaknya punya kasus, bukannya ditutupi malah ikut disebarkan. Akhirnya marah, mangkel Sayyidina Abu Bakar. Udah gak tahu diri, mulai dari kecil dirawat, dikasih makan, aku nggak mau ngasih makan lagi. Turun ayat, maafkanlah mereka, berlapang dadalah mereka. Jangan, kita kalau menjadi orang baik harus tetap kita pertahankan kebaikannya. Jangan sampai gara-gara kasus sepele terus menghentikan kebaikan. Jangan. Ala tuhibbuna ayyaghfira lakum. Tidak maukah kalian Allah mengampuni kalian, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan hati yang lemah lembut oleh Allah Subhanahu wa taala, mendoakan untuk kita dan saudara kita kebaikan sehingga kita baik bersama-sama, double pahalanya juga berlipat-lipat. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.